Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Komafi Wilis Neni Putri dengan NIM 23026 22010 absen 12 dari kelas akuntansi B Malam akan mempresentasikan proposal bisnis berjudul Fluffy Chain, yaitu gantungan kunci dari kawat bulu dengan dosen pengampu Iketut Sunarwijaya SC MSI. Adapun latar belakang dari proposal ini adalah Fluffy Chain adalah ide bisnis di subsektor kriya dan kerajinan tangan, bagian dari ekonomi kreatif Indonesia sedang tumbuh positif. Usaha ini fokus pada pembuatan gantungan kunci handmade berbahan kawat bulu warna-warni dengan keunggulan pada kustomisasi dan harga terjangkau. Adapun rumusan masalahnya, seperti bagaimana modal bisnis dan strategi pengembangan usaha Fluffy Chain dan strategi pemasaran apa yang efektif di era digital, dengan tujuan mengembangkan ide bisnis kreatif berbasis produk handmade, menganalisis aspek produksi, pemasaran, dan keuangan, serta menemukan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Dan manfaatnya yaitu memberikan pengalaman berwirausaha bagi mahasiswa, menyediakan produk lokal kreatif bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan UMKM. Selanjutnya, gambaran umum usaha. Nama produknya Fluffy Chain dengan jenis produk yaitu gantungan kunci berbahan kawat bulu warna-warni yang dapat dibentuk sesuai pesanan. Target pasarnya adalah semua kalangan yang berfokus pada souvenir atau hadiah dan area wisata atau komunitas. Adapun keunikan produknya, yang pertama handmade, yang kedua full custom, yang ketiga ringan, aman, dan tahan lama, yang keempat ada harga terjangkau, dan yang kelima ada desain fleksibel. Adapun strategi pemasarannya, online melalui medsos dan marketplace, sedangkan offline melalui event, bazar sekolah atau kampus. Dengan lokasi usaha industri yang efisien tanpa sewa tempat. Wilayah pemasarannya yaitu lokal seperti Bali atau komunitas, dan nasional dapat melalui marketplace ke kota besar. Dan strategi promosi, yang pertama ada diskon pembelian pertama, yang kedua ada paket bundling souvenir, dan yang ketiga ada buy 10 get 1 free. Adapun aspek manajemennya, yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan target pasar. Yang kedua pengorganisasian, yaitu mengatur alur kerja sistematis. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu memberikan instruksi dan motivasi. Yang keempat ada pengawasan, yaitu quality control produk jadi. Dan yang kelima ada evaluasi, yaitu penilaian hasil produksi. Selanjutnya aspek hukum. Yang pertama ada legalitas dasar, yaitu wajib memiliki NIB melalui OSS dan MPWP usaha. Yang kedua, perlindungan brand atau HKI, yaitu mendaftarkan merek dagang Fluffy Chain ke DJKI Kemenkumham. Dan yang ketiga, ada perlindungan konsumen, yaitu wajib mencantumkan label produk yang jelas. Yang keempat, ada ketenaga kerjaan, yaitu jika mempekerjakan sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Yang kelima, perpajakan dikenakan PPh final 0,5% dari omset bruto. Selanjutnya, analisis pasar yang terdiri dari profil konsumen, potensi pasar, segmentasi pasar, dan pesaing dan peluang bisnis. Analisis SWOT yang terdiri dari strength atau kekuatan, yaitu produk handmade dan custom bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen sehingga memberi nilai personal yang tinggi. Ada weakness atau kelemahan, yaitu kapasitas produksi terbatas karena proses masih manual. Ada opportunities atau peluang, yaitu dukungan pemerintah untuk UMKM kreatif berupa pelatihan, akses modal, dan promosi. Dan ada threats atau ancaman, yaitu persaingan dengan produk massal yang murah dan tersedia luas. Adapun metode pelaksanaannya, yang pertama bahan baku terdiri dari kawat bulu warna-warni dan ring gantungan kunci. Bahan penolongnya terdiri dari lem tembak dan aksesori tambahan. Alatnya yaitu yang pertama tang kecil, gunting kawat, dan alat finishing sederhana, misalnya pinset atau sikat kecil untuk merapikan hasil akhir. Tahap pembuatannya, yang pertama praproduksi, yaitu menyiapkan bahan baku seperti kawat bulu, ring, lem tembak, dan aksesoris, serta membuat desain sesuai pesanan atau inspirasi. Yang kedua produksi, membentuk kawat bulu sesuai desain, yaitu karakter, huruf, dan ikon dengan bantuan tang agar hasil rapi. Yang ketiga ada finishing,
Menempelkan aksesoris seperti mata boneka atau pita, menggunakan lem tembak, dan merapikan bentuk agar menarik. Yang keempat ada pengemasan, membungkus produk jadi dengan plastik atau mika transparan, serta menambahkan label merek dan kontak untuk tampilan profesional. Selanjutnya ada analisis keuangan dengan modal awal sebesar 3 juta digunakan untuk pembelian bahan baku utama, maka dapat menghasilkan kurang lebih 500 produk dengan ukuran kecil dan besar. Biaya produksi, yang pertama ada kawat bulu berbagai warna dengan jumlah 30 bungkus dikali 14.000 dengan total 420.000. Yang kedua, ada ring gantungan kunci dengan jumlah 500 buah dikali 10.000 dengan total 50.000. Yang ketiga, ada lem tembak dan isi ulang dengan jumlah 15 batang dikali 5.000 dengan total 75.000. Yang keempat ada aksesori tambahan dan dekorasi kecil dengan total 100.000. Yang kelima ada plastik atau mika pengemasan plus labelnya dengan total 75.000, maka total biaya produksi adalah sebesar 720.000. Perhitungan biaya per unit atau unit cost. Jenis produk gantungan kecil, jumlah produksinya 300 pieces, maka biaya per unitnya yaitu sebesar 1.200 dan total biayanya sebesar 360.000. Yang kedua, jenis produk gantungan besar dengan jumlah produksi 200 pieces, biaya per unitnya 1.800, maka total biayanya adalah 360. Maka total keseluruhannya adalah 720.000. Harga jual dan pendapatan. Harga jual ditetapkan berdasarkan bahan, tingkat kesulitan, dan daya beli konsumen. Yaitu gantungan kecil sebesar 10.000 per unit dan gantungan besar sebesar 15.000 per unit. Maka penjualan small yaitu 300 dikali 10.000 sebesar 3 juta dan penjualan large 200 dikali 15.000 sebesar 3 juta. Maka total pendapatannya adalah 6 juta. Selanjutnya, laporan laba rugi di mana total penjualannya sebesar 6 juta dan harga pokok penjualannya sebesar 720.000, maka laba kotornya sebesar 5.280.000. Dan biaya operasional lain-lain seperti cadangan biaya tak terduga sebesar 50.000, maka laba bersihnya sebesar 5.230.000. Untuk rasio keuangannya, yang pertama ada gross profit margin, di mana laba kotornya sebesar 5.280, dibagi penjualan sebesar 6 juta dikali 100%, maka didapat 88%. Yang kedua ada net profit margin, di mana laba bersih sebesar 5.230 dibagi penjualan sebesar 6 juta dikali 100%, maka didapat 87%. Yang ketiga ada ROI atau Return on Investment, di mana laba bersih sebesar 5.230.000 dibagi modal awal sebesar 3 juta dikali 100%, maka didapat 174% per bulan. Yang keempat ada NPV atau Net Present Value, di mana investasi awal atau modal awal sebesar 3 juta, ada zakat bersih per bulan sebesar 5.230.000 dengan periode 12 bulan dan tingkat diskonto tahunan sebesar 10%. Dan untuk menghitung nilai sekarang dari seluruh kas yaitu 5.230.000 dikali 11,37, maka didapat 59.465.100 rupiah dan dikurangi dengan investasi awal yaitu sebesar 59.465.100 rupiah dikurangi dengan 3 juta, maka didapat 56.465.100 rupiah. Maka NPV positif sebesar 56.465.100 rupiah. Maka tingkat diskonto bulanannya yaitu 10% dibagi 12, maka didapat 0,83%. Yang kelima ada payback
period, di mana modal sebesar 3 juta dibagi laba bersih tahunan, yaitu 5.230.000 dikali 12, maka didapat 0,6 bulan atau kurang lebih 17 hari. Baik, kesimpulannya, usaha gantungan kunci dari kawat bulu merupakan inovasi kreatif yang mengubah bahan sederhana menjadi produk bernilai estetika dan ekonomi tinggi. Dengan saran agar usaha berkelanjutan, perlu terus berinovasi dalam desain, meningkatkan kualitas bahan dan kemasan, memperluas promosi digital, menjaga manajemen keuangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.